Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Shalom, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita datang di hadapan Tuhan untuk memuji dan mempermuliakan akan nama Tuhan. Seberapa kita yang merasakan kebaikan Tuhan, seberapa yang kita merasakan kuasa Tuhan, mari kita melambaikan tangan kita di hadapan Tuhan dan kita katakan, Tuhanku dahsyat, Tuhanku luar biasa dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Pagi hari ini kita akan memulaikan ibadah kita. Untuk itu saya jemput saudara bangkit berdiri dan kita angkat satu pujian bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Kami ada saat pagi hari ini itu semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami tidak mampu membalas setiap kasih kebaikan-Mu, tapi kami hanya datang kepada-Mu Tuhan untuk menaikkan setiap doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Haleluya. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini, oleh karena kebaikan-Mu Tuhan, karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Katakan ku sembah Engkau Tuhan, sembah Engkau Tuhan. Ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, Ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. terima kasih Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk memuji Engkau, karena kami merasakan bahwa kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami tidak mampu membalas setiap kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan, tapi kami hanya datang kepada-Mu Bapa untuk menaikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini, oleh karena kebaikan-Mu Tuhan, karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sama-sama katakan, ku sembah Engkau Tuhan. Sembah Engkau Tuhan. Ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Dengan penuh kasih saya persilakan kembali. Ya Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Ya Ranalamasik. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, terima kasih pagi hari ini Tuhan, buat kasih dan kemurahan-Mu yang Kau nyatakan di hidup kami, sehingga kami masih bisa ada sebagaimana kami ada. Kuduskan kami semua pagi hari ini, ampun dosa kami. Kami mau tinggikan Engkau, kami mau permuliakan Engkau melalui ibadah kami.
Dan biarlah Engkau pagari tempat ini dengan malaikat-Mu, bungkus kami dengan darah-Mu yang penuh berkuasa. Engkau curahkan urapan-Mu yang baru, hikmat otoritas kepada para pelayan-pelayan-Mu. Sehingga biarlah pribadi-Mu yang kudus berkemenangan, yang akan tampil di tengah-tengah pelayanan kami. Nyalakan kekidian-Mu, bermanifestasilah Roh Kudus. Turunkan suasana surgawi, damai sejahtera, sukacita di tengah-tengah ibadah kami. Dan mari bangkitkan setiap karya-karya Roh Kudus-Mu, dewasakan dan murnikan. Dan tubuh dan darah-Mu yang kami akan terima pada pagi hari ini, bila menguduskan, menyucikan hidup kami. Sehingga yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit dalam nama Yesus Engkau sembuhkan, yang bermasalah diberi jalan keluar, yang dalam peperangan iman Engkau berikan kemenangan yang luar biasa. Tancapkan panji salib-Mu Tuhan di tengah-tengah ibadah kami. Kalau ada kuasa kegelapan, setan, roh jahat, roh orang kuat, pikiran mengembar rosak, adanya roh yang bukan dari Tuhan, kami patahkan dalam nama Tuhan. Kau keluar, darah Tuhan Yesus berkuasa dalam Mesih. Terima kasih Tuhan Yesus, ambil alih ibadah kami. Bila dari awal pertengahan keyakinan jadilah sesuai mau dan kehendak-Mu, dan kami siap melayanikan dan tabiskan ibadah ini hanya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saya percaya bahwa Dia adalah Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Untuk itu saudara, kita mau bersorak bagi nama Dia. Kita mau memuji dan mempermuliakan akan nama Dia. Untuk itu kita angkat pujian buat Tuhan. Haleluya Yesus. Glory. Terima kasih Tuhan. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Amin. Haleluya. Kita mau bersorak bagi nama Dia. Terima kasih Tuhan. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Haleluya. Nama Tuhan. Baik, kita akan angkat pujian kita yang kedua buat Tuhan. Kita merasakan bahwa kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Untuk itu, sejemput kita tetap bangkit berdiri dan kita angkat satu pujian buat Tuhan. Haleluya. Amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan
Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Amin. Haleluya. Kita menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan buat segala kasih kebaikan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang memilikiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Amin. Haleluya. Puji-pujian umum saya tibakan sampai di sini, dan mari saudara kita siapkan kehidupan kita untuk kita akan memberikan persembahan kita di hadapan Tuhan. Untuk itu saudara, saya jemput kita bangkit berdiri. Kita akan naikkan doa kita di hadapan Tuhan. Kita angkat satu pujian. Terima kasih Tuhan buat segala kasih kebaikan. Engkau selalu menolong akan kehidupan kami. Amin. Sing akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Amin Tuhan. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Katakan Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Katakan Tuhan selalu menolongku, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya.
ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Katakan Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segala kasih kebaikan-Mu Tuhan, buat segala pertolongan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kalau pagi hari ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, kami rindu selalu memuji dan mempermuliakan akan Engkau Tuhan. Seberapa pujian yang sudah kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan, biarlah semuanya itu naik Tuhan, menjadi korban yang berbau harum dapat menyenangkan hati-Mu. Saatnya kami rindu Tuhan untuk memberikan persembahan kami di hadapan-Mu Bapa. Mari Engkau layakan kami, Engkau suci kuduskan kehidupan kami, sehingga kami layak Tuhan untuk memberikan persembahan kami di hadapan-Mu Bapa. Dan biarlah Tuhan Engkau memberkati tangan-tangan yang memberi dengan sukacita Tuhan, bahkan tangan-tangan yang tidak sempat memberi karena tidak punya. Biarlah juga Engkau mencurahkan berkat-Mu dalam hidup mereka, sehingga kami boleh sama-sama untuk selalu mau memberikan yang terbaik di hadapan-Mu. Kami tahu Tuhan, dikala kami memberikan persembahan kami, ada kuasa kegelapan iblis setan tidak tinggal diam, yang memberikan kami roh sadadanya, roh kekikiran, roh pertimbangan. Saat ini kami sepakat patahkan tolak, kami tengking, kami hancurkan semua itu, yaitu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa kegelapan iblis setan Kau keluar pergi. Darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa renawase. Terima kasih Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Baik, kita akan memberikan persembahan kita di hadapan Tuhan. Untuk itu kita angkat satu pujian buat Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Itu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Nama Tuhan. Baik, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saat ini saudara, kita siapkan kehidupan kita di hadapan Tuhan. Untuk itu saya jemput kita bangkit berdiri, kita angkat satu pujian untuk kebenaran firman Tuhan saat ini.
Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau melingkupi kami Tuhan. Amin. Lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai. Amin Tuhan. Bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku kenal sebab Kau Allahku. Katakan jiwaku tenang. Jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasanya, Lihat kuasanya dalam keheningan. di saat badai. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Dengan penuh kasih, Bapa hambanya Kau Pendeta John Daud untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. ku tenang sebab Kau Allahku. Ya ranala mesik ranala mesih. Tiba saatnya Tuhan Yesus, di pagi hari ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah bagi hidup kami. Sampaikan isi hati-Mu. Sampaikan yang menjadi mau dan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga biarlah hari-hari yang terakhir ini hidup kami selalu dicocokkan oleh firman-Mu Tuhan. Urapi hamba firman-Mu, urapi kami semua. Dan bawa kami Roh Kudus dari satu kebenaran kepada kebenaran-kebenaran yang lain. Kalau ada iblis setan, roh jahat, setiap roh orang kuat, roh yang bukan dari Tuhan, roh kebodohan yang mengintimidasi kami, untuk kami tidak mengerti kebenaran Allah, kami bersatu hati katakan tolak, hancurkan semuanya, yaitu di dalam nama Tuhan, keluar darah Tuhan Yesus berkuasa. Urana lam sikra mesih. Ampuni dosa kami Tuhan, dan kami siap sedang firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Tuhan memberkati setiap kehidupan kita pada pagi hari ini. Kita bersyukur buat anugerah kasih Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kehidupan kita, sehingga kita masih bisa ada sebagaimana kita ada. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, dan saya percaya pagi hari ini kebenaran Allah menjadi bagian dalam kehidupan kita. Sekali lagi, Shalom Elohim. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri, sama-sama kita mau belajar firman Allah. Dalam kitab Nabi Yesaya, dalam Yesaya pasal yang ke-28, satu ayat 10 kita akan baca bersama-sama dengan suara yang kedengaran. Yesaya pasal yang ke-28, di dalam ayat yang ke-10. Yesaya 28 ayat 10. Kalau kita sudah temukan, kita baca bersama-sama. Yesaya 28 ayat 10. 3, 2, 1. Sebab harus ini, harus itu. Mesti begini, mesti begitu. Tambah ini, tambah itu. Saudara, lebih jelas dalam terjemahan Bode, dikatakan dalam Yesaya 28 dalam ayat yang ke-10 ini,
Karena adalah hukum bertambah hukum. Dan hukum bertambah hukum. Syariat bertambah syariat. Dan syariat bertambah syarat. Di sini sedikit, di sana sedikit. Nah, pagi hari ini saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan belajar tentang bagaimana hukum Tuhan yang digenapi di 3 zaman yang ada. Di mana kita ketahui saudara ada 3 zaman yang Tuhan izinkan berada di dalam dunia ini. Yaitu di mana yang pertama bernama zaman Bapa, 2000 tahun saudara. Dan yang kedua adalah zaman anak, juga 2000 tahun. Dan yang ketiga adalah zaman Roh Kudus atau zaman kemurahan, 2000 tahun. Tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini dahsyat luar biasa. Di zaman kemurahan ini Tuhan yang menentukan waktunya. Sehingga kalau dihitung sebenarnya saudara 2000 tahun itu sudah terjadi. Tetapi karena kemurahan Tuhan, itulah sebabnya Roma 2 ayat 4, apa maksud kemurahan Tuhan? Supaya saudara dan saya bertobat datang kepada Tuhan. Nah, pagi hari ini saya mau jelaskan sedikit saudara tentang gambar yang ada. Saya mau jelaskan sedikit tentang gambar yang ada di hadapan Bapak Ibu semua pada pagi hari ini, ya. Bagaimana hukum berganti hukum dan demikian seterusnya. Kalau kita lihat kebenaran Allah di zaman Bapa, keselamatan itu hanya terjadi perorangan dan juga satu keluarga. Perorangan itu adalah Abraham yang adalah bapa dari segala orang percaya. Setiap tindakan Abraham Tuhan menilai menjadi sebuah kebenaran. Dan sebuah keluarga adalah keluarga daripada Abraham. Sehingga di zaman Bapa itu saudara, hukum yang ada adalah hukum iman. Coba kita lihat Kejadian 15 ayat yang ke-6. Coba Kejadian 15 dalam ayat yang ke-6. Kejadian pasal 15 dalam ayat yang ke-6. Saya minta nanti hambanya Ibu Wanda baca ayat ini. Kejadian 15 ayat yang ke-6. Coba pakai mic. Kejadian pasal 15 ayat yang ke-6. Kejadian 15 ayatnya ke-6. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Amin. Percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran dalam hidupnya. Di mana salah satu kebenaran yang dilakukan Abraham pada waktu Tuhan memerintahkan hidupnya adalah tentang hal sunat. Jadi di zaman Bapa orang percaya beriman itu diselamatkan. Nah, kemudian yang kedua saudara, di zaman anak ini dikatakan keselamatan itu terjadi satu bangsa yang bernama bangsa Israel. Malahan dalam Yeremia 2 ayat yang kedua dikatakan Israel itu adalah istrinya Tuhan. Di dalam zaman anak ini hukum Taurat dan syariat-syariatnya 1500 tahun itu harus dilakukan oleh kehidupan daripada bangsa Israel. Coba lihat Keluaran pasal 19 di dalam ayat yang kelima. Keluaran 19 ayat yang kelima. Keluaran 19 ayat yang kelima. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perintah-Ku, maka kamu akan menjadi bangsa harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Amin. Tuhan menyatakan bahwa bangsa Israel itu adalah bangsa yang dikhususkan oleh Tuhan. Sehingga di zaman Nabi Musa 1500 tahun bangsa Israel harus melakukan hukum Taurat dalam Keluaran 20 bersama dengan syariat-syariatnya. Kemudian saudara, 500 tahun kemudian lahirlah Yohanes Pembaptis. Dinyatakanlah tentang hal baptisan air.
Dalam Yohanes 1 ayat 17 dia katakan begini, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Baptisan air dinyatakan oleh Yohanes sebagai tanda pertobatan itu. Dan sekarang kita berada di zaman Roh Kudus ini, hukum yang Tuhan nyatakan, keselamatan ini terjadi kepada segala bangsa, kepada semua orang. Roma 11 ayat 25, Tuhan sudah mematok orang-orang yang akan menerima daripada panggilannya karya keselamatan itu. Sebab Yohanes 1 ayat 17 bagian B dikatakan begini, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Di zaman Roh Kudus ini hukum, anugerah dan kebenaran dinyatakan oleh Tuhan. Hukum kasih karunia Tuhan dinyatakan bagi kehidupan kita yang berada di zaman Roh Kudus. Itulah sebabnya saudara, kita yang berada di zaman Roh Kudus ini perlu memahami dan mengerti daripada setiap rencana Tuhan. Tuhan Yesus menyatakan dalam Matius pasal yang ke-22, dalam Matius pasal yang ke-22, dalam Injil Matius pasal yang ke-22, kita lihat kebenaran Allah. Injil Matius 22 ayat yang ke-37 mulai dikatakan begini. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Hukum Taurat itu sudah berlalu. Tuhan Yesus katakan Matius pasal 5 ayat yang ke-17, Tuhan Yesus bukan datang meniadakan hukum Taurat itu, tapi menggenapi. Kalau kita hubungkan saudara dalam Keluaran pasal 20 sama dengan Matius 22 ini ayat 30 sampai pada ayat yang ke-39, di mana hukum Taurat pada hukum pertama sampai hukum yang keempat, Tuhan Yesus menggenapi dalam ayat ini, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Pagi hari ini saudara, Tuhan mau hukum yang terutama itu kita lakukan dalam hidup kita. Kita tidak lagi berada di zaman Bapa, kita tidak lagi berada di zaman anak, tapi sekarang kita berada di zaman Roh Kudus. Dan hukum yang terutama itu adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah kasih agape, kasih kepada Allah yang harus kita nyatakan bagi hidup kita. 1 Yohanes 3:18, kasih yang bukan diperkatakan, tapi kasih yang diaplikasikan, diperbuah di dalam setiap langkah kehidupan kita. Pagi hari ini saudara, Tuhan mau supaya kita mengasihi Dia. Di tengah kondisi yang tidak menentu di hari-hari yang terakhir, Tuhan mau saudara dan saya tetap mengasihi Dia. Dan saudara, orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dengan segenap akal budinya, yang pertama adalah orang yang rindu melakukan kebenaran Allah. Tanpa melakukan kebenaran Tuhan dalam hidup kita, maka kita tidak akan mungkin saudara mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus mau ajarkan bagi hidup saudara dan saya hari ini, lakukanlah firman Tuhan dalam hidup kita. Yakobus pertama ayat 22 katakan, kita bukan hanya sekedar menjadi pendengar-pendengar firman itu, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Sehingga Yohanes pasal 15 katakan, dikala kita tinggal dalam Dia, tinggal dalam kebenaran Allah. Kita lihat kebenaran Allah dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15, dia katakan begini. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15, di dalam ayat yang Injil Yohanes pasal 15 mulai ayat yang ke-10, dia katakan begini. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya.
Dan saudara kemudian, saudara dalam ayat 17 katakan begini, inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Jadi kasih agape, kasih vertikal dengan Allah adalah hal yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Dan kalau kita mengasihi Allah dalam kehidupan kita, maka kita harus merindukan, menuruti, melakukan firman Tuhan ini di dalam setiap langkah hidup kita. Saudara, Yakobus 2 ayat 10, firman Tuhan itu bagaikan mata rantai. Kita melakukan 99% firman, tapi satu firman kita lalaikan, maka semuanya adalah sia-sia. Yang kedua, saudara, kalau kita mengasihi Tuhan dalam kehidupan kita, di dalam saudara segenap hati kita, akal budi kita, maka yang kedua, saudara, kita tetap mau bekerja untuk Tuhan, melayani Dia. Saudara mau tetap bekerja untuk Tuhan, melayani Dia? Yohanes 9 ayat 4 katakan, selagi hari masih siang, bekerjalah, karena pada waktu malam tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. 1 Raja-Raja 19 ayat 7-14 menjelaskan bagaimana kehidupan Nabi Elia yang saudara tawar hati karena diintimidasi oleh Isabel. Tapi Tuhan datang menguatkan kehidupan Nabi Elia. Dia pergi kepada gurun saudara, dia tawar hati, dia mau menyerahkan nyawanya kepada Tuhan. Tapi Tuhan membangunkan Nabi Elia, memberikan dia makan saudara sebanyak 2 kali, roti dan juga air. Dan yang luar biasanya, setelah dia makan roti bakar itu dan air dalam kendi yang diberikan oleh malaikat itu, Nabi Elia berjalan 40 hari 40 malam sampai ke Gunung Horeb. Gunung Horeb adalah gunungnya Tuhan. Tapi pada waktu dia berada di Gunung Horeb itu, Nabi Elia berada dalam gua. Dia tetap diliputi dengan ketakutan. Dia puas diri. Dia merasa dia sudah benar dalam semua tindakan yang dia perbuat. Sehingga 2 kali Tuhan bertanya kepada dia, apakah yang kau lakukan, Elia? Dia katakan, Tuhan, aku bekerja segiat-giatnya untuk aku, untuk engkau. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan mau hari ini kita tidak boleh lari dari kenyataan. Tuhan mau hari ini saudara kita tetap komit dengan panggilan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi hidup kita. Ingat 1 Korintus 15 ayat 58. Segala jerih payahmu di hadapan Tuhan itu tidak pernah sia-sia. Ada 3 tempat yang saudara dan saya akan lewati, yaitu Moab, Yordan, dan Yeriko. Dan ketiga hal ini kalau kita hubungkan Bilangan 22 dan 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 16 tentang berbicara tentang hal keinginan tubuh, keinginan mata, dan hidup jemawa, kesombongan yang perlu kita tanggalkan dalam hidup kita. Kita harus tanggalkan itu dalam pelayanan yang Tuhan percayakan bagi saudara dan saya. Kalau saudara kita punya prinsip bahwa kita mengasihi Tuhan dan kita mau melayani Tuhan, maka Kolose 3:23 katakan, apapun yang kita perbuat untuk Tuhan. Mari hari-hari yang terakhir ini Tuhan menanti pelayanan saudara dan saya. Dan pelayanan itu harus dikerjakan dengan ketulusan hati, dengan motivasi yang benar. Karena kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan. Yang kedua dan yang terakhir saudara, dikatakan di dalam Matius 22 tadi, Matius 22 di dalam ayat yang ke-39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, yang tadi adalah kasih vertikal, kasih agape. Yang kedua adalah kasih horizontal. Itulah bukti salib yang harus kita pikul. Vertikal dan horizontal. Dan kasih horizontal ini adalah kasih kepada sesama kita. Dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada kasih philia, eros, dan storge yang perlu kita lakukan dalam hidup kita. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, Tuhan mau untuk kita mengasihi saudara-saudara kita. Saudara, Tuhan Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya,
Dalam Matius 25 ayat 30 sampai 40. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa pada waktu Tuhan Yesus telanjang, pada waktu Tuhan Yesus lapar, di mana mereka? Tapi kemudian saudara, dalam ayat yang Matius 25 ini, raja itu digambarkan kehidupan Tuhan Yesus. Raja itu berkata, jika engkau melakukan kepada hambaku yang paling hina ini, maka engkau sudah melakukan untuk aku. Kita bukan hanya sekedar saudara menyampaikan firman Tuhan, tapi mari kita mengasihi juga saudara kita, siapapun mereka. Kita berdoa bagi saudara-saudara kita yang sudah terpapar COVID-19 ini, supaya Tuhan sembuhkan mereka. Kita kuatkan mereka. Kita saudara doakan mereka, supaya mereka tetap kuat menghadapi masalah yang Tuhan izinkan terjadi bagi hidup mereka. Kita juga berdoa dan mengasihi orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Saatnya lah sekarang tangan kita terulur saudara, untuk menolong mereka, kalau benar-benar kita mengasihi mereka. Dan mari kita berdoa pada hari ini, kita percaya kasih Yesus yang sudah hadir bagi hidup saudara saya, itu kita transferkan kepada orang lain untuk saling mengasihi. Kita saling mengasihi dan kita saling memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Itulah yang Tuhan inginkan. Dan kalau hukum yang terutama ini kita lakukan dalam hidup kita, maka Tuhan jamin dalam ayat 40, pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ini adalah fokus hukum yang terutama yang perlu kita lakukan dalam hidup kita. Itulah sebabnya kita yang berada di Saman Roh Kudus, hukum anugerah dan kebenaran. Mari kita melakukan hukum ini. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Kurang lebih 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus menunjukkan dia mengasihi manusia itu. Setiap dia akan menolong seorang, Alkitab selalu katakan Yesus tergerak oleh belas kasihan. Dan saya percaya saudara, kalau kasih Yesus adalah hidup kita, maka kita akan mengasihi Tuhan dan mengasihi sama kita. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Mari saudara, kita mau siapkan hati dan kehidupan kita hari ini. Kita mau terima tubuh dan darah Tuhan. Dia sudah berkorban bagi saudara dan saya. Dia sudah mati bagi hidup kita. Mari kita bangkit berdiri. Roti dan air anggur yang saya sudah doakan dan bagi-bagikan jemaat untuk di rumah masing-masing. Saudara persiapkan itu untuk kita semua menerima tubuh dan darah Tuhan. Mari saudara, kita mau siapkan hati kehidupan kita pada hari ini untuk menerima tubuh dan darah Tuhan. Dia sudah mati bagi saudara dan saya. Dia disalibkan di atas bukit Kalvari demi kita. Berikan hidup yang baru, darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan jiwa kami Tuhan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Ya Ranala Mesih, Ranala Mesih. Karena salib-Mu Tuhan kami hidup.
Karena salib-Mu kami telah ditebus, dibenarkan dalam Engkau. Terima kasih hari ini buat kebenaran-Mu yang kami sudah dengar. Tanamkan materaikan pada tanah hati kami yang paling baik. Mampukan kami melakukannya Tuhan. Tiba saatnya hari ini kami rindu menerima tubuh dan darah. Tuhan kuduskan kami. Tuhan ampuni dosa kami terhadap Engkau dan sesama kami. Sehingga kami berlayak menerima tubuh dan darah-Mu. Kami melihat dengan mata iman roti dan air anggur ini adalah tubuh dan darah-Mu yang siap menyatu dengan hidup kami. Hamba berdoa Engkau berkati Tuhan dengan berkat Abraham, Ishak dan Yakub akan tercurah di dalamnya. Ya amaran dalam mesik dan dalam mesik. Sehingga pada waktu kami makan dan kami minum tubuh dan darah-Mu, kami dikuduskan dan disucikan, dan hidup kami berkemenangan di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ampuni dosa kami Tuhan, dan urapi hamba hari ini dalam melayani pekerjaan imaman. Dan kami siap menerima tubuh dan darah-Mu hanya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita terus angkat pujian ini. Haleluya Yesus. Amin. Kau berikan hidup yang baru, darah-Mu Tuhan. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan jiwa kami Tuhan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Ya ranala mesik ranala mesik. Mari saudara, kita angkat roti pada tangan kanan kita. Kita angkat tinggi-tinggi melampaui kepala kita. Dengan mata iman kita melihat bahwa inilah tubuh Tuhan. Dan mari sebelum kita makan tubuhnya, kita akan mendengarkan pembacaan firman Allah tentang hal perjamuan yang kudus. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan tubuh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saudara, mari kita angkat cawan berkat yang berisi darah Tuhan. Dan sebelum kita minum darahnya, kita dengarkan kembali firman Allah. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum darah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, kita mau berlutut semua. Kita mau menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita yakin dan percaya Tuhan kita dahsyat luar biasa.
Kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi hidup saudara dan saya. Saatnya lah sekarang kita mau menyembah Tuhan. Kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan. Sebab Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi saudara dan saya. Haleluya Yesus. Terimalah persembahan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Amin Bapa. Saat ku menyembahmu, amin, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembahmu Tuhan, saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, amin. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah dengarkan firman-Mu dan terima tubuh dan darah-Mu. Tiba saatnya kami rindu menyembah-Mu. Nyalakan kegidian-Mu, hubungkan Roh-Mu dengan roh kami. Bangkitkan kami akan Roh Kudus-Mu, dewasakan murnikan segala taktik kegelapan setan roh jahat mengganggu. Kami patahkan, tolak, hancurkan dalam dan terus keluar darah terus berkuasa kelamu. Ampun dosa kami Tuhan, dan kami siap menyembah-Mu. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Yang sudah penuh roh nyanyikan dalam roh. When I wish night, why not? When is night, when I wish night, when is night, my woe is not. When is night, when is night, when is night. Yamarana lama si morona, yamarana lama si, yamarana lama nala, yamarana labo, urana lama nala, si morona lama si. Mari sembah Dia. Buka hati saudara, sembah Tuhan. Dia marana lamo. Sebagai bukti kita mengasihi Tuhan dalam hidup kita. Dia marana lama si. Dia marana lamo. Dia marana lamo. Urana lama si morona lama. Yamarana lama si, yamarana lama nala, yamarana lama sikrana lama si. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus.
Amin. Penyembahan selesai. Mari kita bangkit berdiri saudara. Kita menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Dia adalah Allah yang mengasihi saudara dan saya. Allah yang selalu hadir dalam hidup kita. Yang menjadi komitmen kita hari ini. Untuk kita mau tetap mencintai Tuhan. Dalam setiap langkah kehidupan kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini menjadi kerinduan kami pagi hari ini. Untuk kami tetap mau mencintai Engkau. Untuk kami mau tetap setia. Tetap cinta. Amin. Ku tetap cinta. Badai datang menerpa. Ku tetap cinta. Haleluya Tuhan. Ku tetap setia. Ku tetap setia Tuhan. Ku tetap setia. Walau topang datang menerpa. Ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan tak beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan Tuhan, ku persembahkan seluruh hidup kami, seluruh hidupku. Dan ku tetap cinta, dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ya Rana lama sikrana lama se. Menjadi kerinduan kami hari ini Tuhan. Kami tetap mencintai Engkau dan kami tetap setia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tiba saatnya hari ini kami rindu menaikkan doa syafaat kami. Tuhan kuduskan, ampuni dosa kami. Dan jika ada penghulu dan roh jahat, setan orang kuat, roh teritorial, setiap roh yang bukan dari Tuhan, coba menunduk kami naik dari hadirat Allah. Kami bersatu akan tolak hancurkan, yaitu di dalam nama terus keluar darah terus berkuasa. Uran dalam musik dan dalam musik. Hamba berdoa buat kami semua yang hadir pagi hari ini, baik kami yang ada di tempat ini, bagi sedang jemaat yang ada di rumah mereka masing-masing, bagi keluarga kami yang ada di rumah mereka juga Tuhan, atau siapa saja yang menonton Tuhan ibadah online pada pagi hari ini. Engkau hadir dalam hidup kami semua. Engkau yang tahu segala masalah dan persoalan kami Tuhan. Bela dan berikan jalan keluar yang terbaik. Dan mampukan kami mengasihi Engkau. Dan mampukan kami mengasihi sesama kami. Sebab itulah hukum yang terutama Tuhan. Yang Engkau inginkan untuk kami lakukan di penghujung akhir zaman ini. Di zaman Roh Kudus. Di zaman kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Mampukan kami mengiring dan melayani Engkau Tuhan. Kalau ada iblis setan, roh jahat, roh orang kuat, setiap roh kedagingan, roh duniawi yang coba mengganggu kehidupan kami, kami bersatu hati patahkan, tolak, hancurkan dalam nama terus keluar darah tulis berkuasa dan dalam si. Hamba berdoa Tuhan Yesus, bagi pekerjaan-Mu GKMI yang diserahku Tuhan berkati. Semakin nyatakan pekerjaan-Mu Tuhan, semakin maju. Banyak jiwa yang dimenangkan bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, Engkau juga beracara bagi progres pembangunan ini ke depan Tuhan. Tuh tempat ibadah pastori Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, bagi Tuhan akan para tetangga kami semua Tuhan berkati. Engkau berikan kekuatan, kesehatan.
Kami juga berdoa bagi keluarga kami dimanapun berada, Engkau menyertai, melindungi kehidupan mereka Tuhan. Engkau bersama hidup mereka. Engkau juga bersama anak-anak-Mu yang berada di luar Serago. Bagi kehidupan Bella, bagi kehidupan Yabes, Rama yang ada di Boldopi, Mujizat, Kesia, dan Karen yang ada di Makassar. Tuhan pelihara, lindungi, sertai mereka, sehingga mereka bisa beraktivitas lebih khusus mempermuliakan Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sudah terpapar dengan virus corona. Tuhan, Kau hadir bagi hidup mereka. Kuatkan mereka Tuhan. Mampukan mereka menghadapi hal ini. Lebih khusus yang di dalam Engkau kuatkan iman pengharapan mereka. Benteng kami dengan darah-Mu yang penuh berkuasa, firman Roh Kudus. Kami katakan tolak segala virus corona ini. Setan coba menyerang hidup mereka, yang coba menyerang kehidupan kami, dalam nama terus keluar. Darah Tuhan Yesus berkuasa. Uran dalam sikansi, Engkau sembuhkan, pulihkan mereka Bapa. Perlindungan-Mu menyertai kami semua. Memberkati juga PT Vale Tuhan Yesus. Bila eksistensi PT Vale dalam menjalankan proyek, Tuhan berkati. Kami berdoa Tuhan Yesus bagi Tuhan pemerintah kami. Dari pusat Tuhan sampai pelosok tanah air. Dari Pak Presiden, para menteri, gubernur, bupati, camat, kepala desa Tuhan. Engkau tolong Tuhan Yesus. Engkau lindungi sertai mampukan mereka dalam menangani pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa bagi tim medis yang berada di garda depan. Tuhan lindungi sertai mereka. Tuhan lindungi sertai keluarga mereka. Engkau juga lindungi sertai beri kekuatan, kemampuan bagi TNI dan Polri berjaga-jaga bagi negara kami. Terima kasih Tuhan. Permohonan kami pada pagi hari ini, biarlah Tuhan Engkau yang hentikan dari pandemik ini Tuhan. Engkau yang hentikan pergerakan daripada virus corona ini. Sehingga bila Bapa, kami kembali bisa beraktivitas dengan normal, lebih khusus memuji, muliakan nama Tuhan. Kami berdoa bagi semua gereja yang ada Tuhan. Engkau juga berkati. Berkati hamba-hamba-Mu, jemaat-jemaat-Mu. Walaupun kami harus ibadah dengan online Tuhan. Ada juga yang dengan live streaming. Tapi kami percaya kehadiran Tuhan akan nyata bagi hidup kami. Hamba berdoa Tuhan, kebenaran-Mu semakin dinyatakan, semakin disingkapkan Bapa. Sehingga biarlah banyak orang yang dapat memahami, mengerti firman. Dan memampukan Roh Kudus mampukan mereka melakukan kebenaran Allah dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari dengar doa kami Tuhan, ampuni dosa kami. Kami berdoa bersyukur padamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati kita. Kita tetap bangkit berdiri. Kita mau tutup ibadah kita pada pagi hari ini saudara. Kita yakin Tuhan memberkati hidup saudara dan saya. Doa Yabes akan menjadi bagian kehidupan kita. Kita diberkati dengan berkat-berkat Tuhan yang terus mengalir bagi kehidupan kita. Ya, Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Yarana lama sikrana lama se. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sudah hadir memberkati ibadah kami pagi hari ini. Seluruh hidup kami hari yang baru, kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau pelihara, lindungi sertai hidup kami. Berikan kami berhasil, kami diberkati jasmani dan rohani. Akhirnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tadakanlah kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Biarlah berkat dan anugerah daripada Allah Bapa, pengasihan daripada Allah Anak, penyertaan kekuatan dari Allah Roh Kudus, biarlah menyertai kita sekalian. Detik pagi hari ini hingga fajar Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali kedua.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tutup ibadah pagi hari ini. Semua yang percaya berkata, amin. Tuhan memberkati. Shalom.